Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Kiranya, begitulah bunyi salah satu petugas upacara bendera yang diinstruksikan pada setiap hari Senin di semua sekolah yang ada di Indonesia. Naas, Pancasila yang kita kenali sebagai ideologi negara ternyata belum betul-betul dihafal oleh para rakyatnya. Hasil Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terhadap warga negara berusia 17 tahun atau lebih menunjukkan bahwasannya hanya sebesar 64,4% warga negara Indonesia yang betul-betul hafal kelima sila Pancasila. Lantas, ketika ibadah menjadi suatu hal yang wajib didirikan oleh para penganut agama, mengapa Pancasila seolah menjadi suatu hal yang wajib dihafal dan dikenali oleh seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali? Seberapa pentingkah Indonesia terhadap kepentingannya dalam ideologi negara tersebut, dan mengapa, lalu siapakah tokoh di balik perumusan Pancasila? Halo semuanya, perkenalkan saya Devira Aulia. Hari ini saya akan menjelaskan terkait korelasi antara Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengupas tuntas tokoh di balik perumusan Pancasila. Setelah berhasil merebut pemerintahan kolonial Belanda, Jepang dengan citra saudara tua bangsa Indonesia menjanjikan banyak hal atau banyak kebaikan kepada negara Indonesia. Meski pada akhirnya perilaku Jepang sama-sama saja dengan para penjajah sebelumnya. Suatu ketika, Jepang merasa terdesak oleh sekutu akibat kekalahan yang dialami berkali-kali. Hingga pada akhirnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk menarik hati para bangsa Indonesia. Dan tebak apa langkah pertama yang dilakukan oleh Jepang? Yap, pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau yang kita kenal sebagai BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam struktur kepengurusannya, BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Ichiban Yoshio dari Jepang serta Raden Panji Suroso. Pancasila merupakan salah satu hasil dari sidang BPUPKI, yakni tepatnya pada sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dilansir dari MKRI-ID, apabila ditilik dari sudut pandang sejarah, Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dari BPUPKI sempat bertanya pada sidang pembuka BPUPKI terkait atau perihal dasar negara seperti apa yang harus didirikan oleh negaranya. Namun, dari sekian banyaknya anggota sidang, salah satu anggota sidang berdiri dengan gagah berani lalu menyampaikan pidato terkait usulannya tentang dasar negara Indonesia. Beliau adalah Insinyur Soekarno dengan usulan atau rumusan dasar negara yang dinamai Pancasila. Insinyur Soekarno atau yang kita kenal dengan sebutan Bung Karno lahir tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Sejak kecil, Soekarno merupakan anak yang pintar dan berprestasi. Pada tahun 1915, Soekarno bertemu dengan Haji Umar Said Sokro Aminoto selaku pendiri Sarekat Islam, hingga akhirnya mulai mengenal dunia perjuangan dan ingin ikut berjuang demi bangsa Indonesia. Soekarno muda sudah banyak berinteraksi dengan para tokoh-tokoh hebat, seperti contohnya Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Soekarno muda pula sempat menjadi anggota dari Jong Java Surabaya dan gemar memberikan pidato pada rapat pleno. Keaktifannya yang mematikan bagi para penjajah membuat Soekarno banyak diasingkan atau bahkan dipenjara dalam waktu yang lama. Kendati demikian, Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangannya tidak mudah menyerah, bahkan kembali aktif di organisasi pergerakan nasional. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan terjal, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya berhasil merumuskan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno pula merupakan founding father atau penggali Pancasila. Pidatonya pada sidang pertama BPUPKI dianggap sebagai pemikiran yang sintesis, sehingga menimbulkan banyak sekali sambutan aklamasi dari para anggota sidang. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 sila, merupakan landasan bagi warga negara Indonesia untuk berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber dari segala
hukum negara. Seperti apa yang pernah dikatakan Bung Karno, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menciptakan Pancasila. Yang saya lakukan hanyalah menggali ke dalam bumi kita, tradisi-tradisi kita, dan saya menemukan 5 butir mutiara yang indah. Harus kita pahami bahwasanya makna ideologi adalah kumpulan dari ide-ide atau the science of ideas. Maka dari itu, Pancasila sudah seharusnya menjadi landasan bagi kita sebagai warga negara untuk berbangsa dan berkehidupan bernegara. Namun, selain sebagai ideologi negara, Pancasila juga merupakan identitas bangsa, karena Pancasila merupakan hasil poin-poin dalam suatu hal yang padu, yakni dari tradisi-tradisi para warga Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan bapak bangsa yang perjuangannya demi membawa kejayaan bagi bangsa Indonesia akan selalu membekas di hati para rakyatnya. Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Menyikapi peringatan Bulan Bung Karno tahun 2024 ini, hal yang harus kita lakukan adalah dengan senantiasa mengenang jasa para pahlawan dan melanjutkan pembangunan demi membawa kemajuan bagi negara Indonesia dalam segala bidang. Indonesia merupakan negara yang subur. Kita sebagai generasi penerus dan sebagai generasi pejuang Indonesia Emas tahun 2045 haruslah menjadi generasi yang senantiasa berani menyuarakan keadilan, nasionalis, rasionalis, dan tentu saja menjadi generasi yang selalu siap untuk bergerak maju. Mulailah dengan hal-hal kecil, contohnya untuk para pelajar, mulailah dengan mengikuti upacara bendera dengan khidmat, memanfaatkan sosial media dengan bijak, serta memaknai Pancasila dengan perundang-undangannya. Jangan sampai kita melupakan bunyi kelima sila Pancasila ya. Karena kalau tak kenal, maka tak hafal. Kalau tak hafal, maka akan terlupakan. Selamat memperingati Bulan Bung Karno. Saya Devira Aulia, pamit undur diri. Terima kasih.